Bab 3683. Sekarat. Erik juga ingin melihat apa yang terjadi pada Putri Xaviera. Kamu sangat cerdas, aku memang ingin memintamu untuk menyelamatkan adik perempuanku yang ketiga. Ini adalah gejala-gejala yang ia alami sebelumnya, kamu boleh melihatnya dulu. Pangeran pertama memberikan sebuah slip giok kepada Erik. Apakah kondisi Putri Xaviera menjadi semakin parah? Erik menerima slip giok itu sambil bertanya. Jika Putri Xaviera hanya pingsan, seharusnya pangeran pertama tidak akan begitu panik. Kondisinya sekarat dan sangat berbahaya. Kali ini, nada bicara pangeran pertama cukup serius. Jadi, jika kamu bisa menyembuhkan adik perempuanku, seharusnya kamu akan dimaafkan. Tapi, jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, jangan harap untuk melakukan apapun di daratan Joshua lagi. Erik mengerutkan kening dan tidak menjawab. Itu bukan karena ancaman dari pangeran pertama. Tetapi, setelah melihat slip giok dan kepanikan dari pangeran pertama pada saat ini, dia merasakan bahwa pengobatan kali ini mungkin tidak mudah. Sebenarnya, aku merasa kamu terlihat familiar. Seketika, pangeran pertama menilai Erik dengan teliti. Aku adalah kultivator wilayah asing, kamu adalah pangeran klan iblis, bagaimana mungkin kita kenal? Jantung Erik berdebar keras, dia terbatuk ringan dan tersenyum tipis. Jika ia dikenali, semuanya akan menjadi buruk. Bagaimanapun, kondisi Putri Xaviera sekarang cukup terkait dengan dirinya. Jika nanti dia tidak bisa mengobatinya, bukankah Kaisar Iblis Kera akan membunuhnya? Namun, dia menyembunyikan auranya saat mengancam dua pangeran itu dan sekarang dia menunjukkan wajah aslinya. Apakah pangeran pertama juga bisa mengenalinya seperti itu? Benar juga. Pangeran pertama menilai Erik lagi, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Perahu roh segera terbang memasuki istana. Ini juga membuktikan ucapan Paman Yuan sebelumnya, bahwa Christian benar-benar brengsek. Dia meminta hak penggunaan kolam peri tapi sama sekali tidak digunakan untuk menyelamatkan Putri Xaviera. Mereka berhenti di depan sebuah aula istana, kemudian segera memasukinya. Tidak lama setelah memasuki aula, mereka mendengar suara tangisan saat berjalan di koridor. Buruk. Ekspresi pangeran pertama berubah dan mempercepat langkahnya. Erik dan Tracer Taois juga segera mengikutinya. Erik, apakah kamu benar-benar memiliki solusi? Aku sudah mendengar suara tangisan. Meskipun Putri Xaviera belum mati, ia juga tidak jauh lagi dari kematian. Kondisi manusia dan klan iblis juga berbeda sama sekali. Semua resep obat pil dewa yang kamu miliki memang berefek bagi kultivator biasa, tapi belum tentu bisa berefek bagi mereka. Sambil terbang, Tracer Taois bertanya dengan cemas. Ada banyak hal yang diketahui Tracer Taois, dia juga bisa melakukan pemurnian obat. Oleh karena itu, dia mengetahui kondisi perbedaan manusia dengan iblis. Pada kondisi saat ini, hanya ada satu jalan keluar. Apakah kamu bertanya seperti itu karena memiliki solusi untuk menyelesaikannya? Erik menggelengkan kepala. Pada saat berbicara, ia tiba-tiba mengingat sesuatu dan melihat Tracer. Aku memiliki pil mujarab ajaib. Setelah mengonsumsinya, akan memberi efek pemantulan cahaya kembali, yang tampaknya sama dengan kondisi yang telah disembuhkan. Tapi, hanya bisa bertahan selama 3-5 jam. Aku tidak tahu apakah itu cukup bagi kita untuk melarikan diri atau tidak, kata Tracer Taois. Erik seketika tidak tahu apakah dia harus mengaguminya atau terdiam. Tracer benar-benar seperti tas harta karun, dia bahkan memiliki benda seperti itu.
Benda yang dapat membuat kondisi seseorang membaik sebelum meninggal dan mencapai tingkat pulih total, tanpa diragukan lagi adalah harta karun berharga. Namun, setelah dipikir-pikir, benda ini benar-benar tidak boleh digunakan. Jangankan Kaisar Iblis Kera yang merupakan seorang 3 penurunan bisa mengetahuinya atau tidak, meskipun diberi waktu 5 jam, seberapa jauh mereka bisa melarikan diri. Selain itu, apakah mereka masih ingin mengikuti rapat terbesar jika menyinggung klan Kera? Jalankan saja, meskipun tidak bisa menyembuhkannya secara total, juga jangan bermain-main. Setelah berpikir sejenak, Erik mengambil keputusan. Seiring dengan transmisi suara yang dilakukan kedua orang itu, mereka telah tiba di dalam istana tempat tinggal Putri Syafiera. Pada saat ini, suara tangisan telah berhenti. Namun, sebagian besar mata pelayan wanita yang terlihat di sepanjang jalan itu tetap merah, hanya saja mereka menahan kesedihan mereka. Setelah memasuki tirai, Erik melihat ke dalam dan beberapa orang berdiri di samping ranjang Putri Syafiera, yaitu Pangeran Kedua, Paman Yuan dan juga Penatian Agung. Di sisi ranjang, juga terdapat seseorang yang mengenakan jubah berwarna emas, yang sedang duduk sambil menggenggam tangan putrinya, yaitu Kaisar Iblis Kera. Tuan Besar Kaisar Kera, manusia ini dan Paman Yuan yang membuat aku pingsan sebelumnya, yang menyebabkan aku tidak bisa memberi pertolongan pada Putri Syafiera tepat waktu dan melewatkan kesempatan terbaik, yang tidak hanya menyia-nyiakan semuanya, tapi juga membunuh Putri Syafiera. Aku sarankan untuk segera bunuh dia, untuk menyembah Putri Syafiera. Begitu masuk, Christian yang berada di sisi lain ranjang langsung menunjukkan ekspresi dingin dan berteriak sambil menunjuk Erik. Dia sepenuhnya menyalahkan Erik atas perubahan kondisi Putri Syafiera menjadi seperti ini hanya dengan sepatah dua kata. Pada saat ini, Christian sangat membenci Erik. Dia merasa seperti dipermalukan dan tidak mendapatkan apapun setelah Erik menyerangnya sampai pingsan. Jika sekarang Putri Syafiera meninggal, tidak ada lagi kesempatan baginya untuk menggunakan kolam peri. Dia harus membuat Erik dan Paman Yuan mengorbankan nyawa. Erik, apakah kamu bisa menyembuhkan kondisi putriku? Kaisar Iblis Kera mengabaikan Christian, tetapi menoleh untuk melihat Erik. Pada saat ini, dia tidak menunjukkan sikap tegas dan mendominasi seperti saat melayang di udara sebelumnya. Tetapi, sepenuhnya menjadi seorang ayah yang khawatir dengan putrinya. Kondisi Putri Syafiera sangat buruk, aku harus memeriksanya terlebih dahulu. Kaisar Iblis Kera mengangguk, kemudian seberkas cahaya Reiki menembak keluar. Erik seketika merasa lega, tali spiritual yang sebelumnya mengikatnya telah menghilang sepenuhnya. Erik kemudian melangkah maju, mengulurkan tangan dan meletakkannya di atas pergelangan tangan Putri Syafiera untuk mengetahui kondisi tubuhnya. Pada saat ini, wajah Putri Syafiera pucat bagaikan kertas putih, suara napasnya sama sekali tidak terdengar dan badannya cukup dingin. Setelah merasakan sesaat, Erik tiba-tiba mengerutkan kening. Energi kehidupannya berkurang banyak, kemelekatan jiwanya juga mulai meninggalkan tubuhnya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Tracer Taois seketika terkejut. Napasnya telah menghilang, bahkan 3 jiwa dan 7 rohnya juga mulai meninggalkan tubuhnya. Putri Syafiera sama sekali tidak sakit, tetapi sudah meninggal, bukan? Tidak heran mengapa pangeran pertama begitu panik dan pelayan istana juga menangis. Jadi, apakah kamu bisa menyelamatkan adik ketigaku? Tanya pangeran pertama dengan khawatir. Bisa, juga tidak bisa, ujar Erik dengan serius. Setelah mendengar ucapannya, semua orang yang hadir di sana menjadi bingung.
Kedua hasil ini terdiri dari satu hasil positif dan satu hasil negatif. Apakah kedua hasil ini bisa muncul pada saat yang sama? Apa maksudmu? Kaisar Iblis kera menatap Erik sambil mengerutkan kening. Terlihat jelas bahwa dia juga tidak mengerti. Jika ingin tahu apakah Putri Syafiera bisa diselamatkan atau tidak, kalian harus mencari tahu alasan dia sekarat sekarang terlebih dahulu. Dengan demikian, aku akan mencoba melakukan pertolongan sambil memilah situasi saat ini. Bagaimana menurut kalian? Erik lanjut memeriksa kondisi Putri Xia dan ekspresinya semakin serius. Dia mengulurkan tangannya ke dalam lengan dan mulai mengumpulkan reiki tanpa henti. Pada saat yang sama, dia juga berbicara dengan cepat. Setelah menyelidikinya sekali lagi, dia akhirnya mendapatkan penjelasan atas kebingungannya sebelumnya. Dia tahu mengapa Putri Syafiera menjadi begitu parah. Bahkan nyawanya hampir hilang, padahal dia tidak keracunan. Misalnya, alasan utama penyebab kondisi Putri Syafiera sekarang adalah siapa yang memilih cara pengobatan seperti ini. Kata Erik. Apa maksudmu? Kata Christian dengan marah. Bersambung.